Ahlan wasahlan guys, minggu lalu saya sudah mereview mantan flagship dari Sony. Dan sekarang saya akan mereview saingannya, yaitu Google Pixel 3. Karena sempat menduduki kasta flagship di masanya, HP ini dibekali dengan spesifikasi yang sesuai. Di antaranya adalah chipset Snapdragon 845, build quality premium, layar AMOLED, serta kemampuan fotografi kelas flagship. Saat ini Pixel 3 beredar di pasaran di harga 2 jutaan lebih dikit. Artinya sedikit lebih mahal dari Xperia XZ3 yang nggak sampai 2 jutaan. Pada video ini saya akan mereview Google Pixel 3 plus membandingkannya dengan Xperia XZ3 dalam beberapa hal yang saya rasa perlu. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Hal pertama yang saya notice adalah ukurannya yang kompak dan sangat pas di tangan. Selain itu beratnya cuma 148 gram, dibandingkan mayoritas HP sekarang yang umumnya 200 gram. Jadi bisa dibilang HP ini memiliki berat 3/4 dibandingkan HP-HP sekarang. Walaupun ringan, HP ini masih terasa kokoh dan tidak ringkih. Pada dasarnya HP ini memiliki ketahanan dari air dan debu, tapi karena ini unit bekas, saya tidak sarankan untuk diajak basah-basahan. Material yang digunakan adalah Corning Gorilla Glass 5 di depan dan belakang, sedangkan framenya terbuat dari aluminium. Sebagian besar kaca pada bodi belakang dibuat frosted, sehingga efektif untuk meminimalisir bekas sidik jari, terutama jika kalian pilih varian warna putih. Tombol power memiliki aksen warna hijau dan letaknya berada di atas tombol volume. Walaupun peletakannya nggak biasa, hal ini tidak menjadi masalah. Karena butuh waktu singkat untuk terbiasa, dan nyatanya warna hijau pada tombol ini memberikan karakter khusus yang membantu agar tidak salah pencet di awal-awal penggunaan. Selain itu, tombol ini masih mudah dicapai, mengingat dimensi HP yang kompak. Kekurangannya, HP ini hanya dibekali slot fisik single SIM tanpa adanya ruang untuk menambah memori eksternal. Fingerprint sensor ada di bagian belakang yang letaknya pas dan mudah dijangkau. Untuk proses unlocknya terbilang standar, nggak cepat atau lambat. Untuk layarnya, HP ini dibekali dengan panel AMOLED berukuran 5,5 inch, resolusi Full HD+, dan refresh rate 60 Hz. Aspek rasionya sendiri adalah 18:9 atau 2:1. Panel ini memiliki 3 pilihan warna, natural, boosted, dan adaptif. Natural adalah pilihan warna yang paling akurat, disusul oleh boosted yang sedikit menambah saturasi warnanya, sedangkan mode adaptif memiliki warna yang paling gonjreng. Warna terlihat lebih vivid dan colorful, tapi tidak lagi akurat. Selain itu, warna putih pun menjadi sedikit ungu. Untuk kecerahannya, HP ini hanya terbatas di 400 nits, baik menggunakan manual slider atau auto brightness diaktifkan. Artinya layar ini memiliki tingkat kecerahan yang terbilang rendah dibandingkan pesaing-pesaingnya yang mampu mencapai 600 nits atau lebih. Tapi untuk digunakan pada kondisi terik matahari, masih cukup terlihat. Dan pastinya HP ini support konten HDR dan security level Widefine L1 yang dibutuhkan bagi kalian yang suka streaming. Karena Google Pixel adalah produk dari Google, HP ini menggunakan Android murni yang dibalut dengan Pixel Launcher. Nilai positif dari custom skin ini adalah tidak adanya bloatware dan cepat mendapatkan update terbaru dari Android. Tapi karena umurnya sudah 3 tahun, sepertinya nggak lama lagi HP ini akan berhenti mendapatkan update. Ada fitur yang bernama Active Edge, yaitu cara mengakses Google Assistant dengan menekan sisi HP secara bersamaan. Untuk kualitas dari speakernya terbilang baik, suaranya mantap dan enggak cempreng walaupun pada volume maksimal. Tapi suaranya kurang imbang karena speaker bawah mampu menghasilkan suara yang lebih rich dibandingkan speaker earpiece. Sekarang kita bahas performanya. Saya uji menggunakan Antutu Benchmark V8, disebabkan GPU yang tidak kompatibel dengan Antutu Benchmark seri terbaru. Setelah dijalankan sebanyak 4 kali, bisa kita lihat hasil yang kurang konsisten. Jika kita sandingkan dengan hasil dari Xperia XZ3, maka skor keduanya terbilang seimbang, kecuali pada tes pertama yang lebih tinggi pada Sony. Tes kedua menggunakan 3D Mark Wildlife Stress Test. Di sini Pixel 3 bisa menghasilkan skor yang lebih tinggi dan hasil yang lebih stabil. Langsung aja kita tes untuk main PUBG. Grafik yang tersedia adalah Smooth Extreme atau HDR Ultra. Game ini bisa berjalan dengan stabil dan jarang saya temukan adanya frame drop. Sensitivitas touch juga terasa responsif dan suhu HP-nya masih sebatas hangat. Jadi untuk game PUBG, menurut saya HP ini masih mumpuni.
Surprisingly, HP ini juga cukup nyaman untuk game Genshin Impact. Pada grafik paling rendah, gameplay terasa lumayan stabil. Yang jelas frame drop masih ada ketika HP mulai panas, tapi jika dibandingkan dengan Xperia XZ3, maka HP ini bisa menjalankan game Genshin Impact dengan lebih baik. Tapi saya nggak bilang kalau Pixel 3 ini lebih cocok bagi kalian yang suka main game. Karena ukuran layar yang lebih luas pada Xperia XZ3 memberikan kenyamanan lebih ketika main game. Sedangkan layar yang sebatas 5,5 inch banyak yang menganggapnya kurang. Kalau kalian tidak keberatan dengan ukuran notch yang besar, mungkin Pixel 3 XL bisa ikut dipertimbangkan. Selanjutnya adalah tes ketahanan baterai. Untuk nonton YouTube selama 1 jam penuh menggunakan Wi-Fi, baterai berkurang 12%. Game PUBG selama 1 jam baterai berkurang 29%, sedangkan Genshin Impact selama 1 jam baterai berkurang 32%. Tapi ketahanan baterai pada unit yang saya tes tidak konsisten. Jika persentase baterai sudah di bawah 40%, maka pengurangan baterainya lebih cepat. Sekarang kita bahas kameranya. HP ini memiliki 3 kamera, 2 di depan dan 1 di belakang. Kamera utama beresolusi 12 megapiksel, lengkap dengan OIS yang bermanfaat untuk perekaman video dan pengambilan foto ketika low light. HP ini menghasilkan foto yang ready to share, karena HP telah melakukan banyak processing demi hasil foto yang terbaik. Hal ini bisa jadi kelebihan atau kekurangan tergantung selera masing-masing. Dan HP ini cocok bagi kalian yang tidak mau ribet ketika ambil foto, tinggal pencet dan mayoritas hasil fotonya akan memuaskan. Dynamic range pada HP ini terbilang oke, walaupun bukan yang terbaik, karena pada beberapa kondisi bagian shadow terlalu noisy. Jika kita bandingkan dengan Sony XZ3, maka keduanya punya nilai plus masing-masing. Sony kerap mendapatkan warna yang akurat dibandingkan Pixel 3, dan ini sering terjadi dari waktu ke waktu. Contohnya foto ini yang terlalu cool pada hasil Pixel 3, sedangkan Sony berhasil untuk mendapatkan warna yang sesuai. Walaupun gitu, kadang-kadang perubahan yang dihasilkan Pixel 3 memberikan nilai positif. Di sampel ini hasil dari Sony memang lebih menggambarkan situasi sebenarnya. Tapi cahaya yang lebih hangat pada hasil Pixel 3 membuat hasil foto lebih nyaman dipandang. Saya juga notice dengan field of view pada Sony yang lebih luas ketimbang Pixel 3. Selain itu, maka Pixel 3 lebih unggul dibandingkan Sony. Dimulai dari dynamic range yang lebih luas. Ini memberikan kita keleluasaan lebih untuk mengambil foto dalam berbagai kondisi. Karenanya kita tidak begitu takut untuk kehilangan detail pada bagian tertentu disebabkan dynamic range yang sempit, seperti yang kerap terjadi pada bagian terang di hasil Sony. Keunggulan lain adalah detail yang lebih konsisten. Sony sering kesulitan untuk menangkap fine detail seperti yang bisa kita lihat di sampel ini. Selain itu, detail pada bagian pinggir foto Sony mengalami pengurangan kualitas yang signifikan. Sekarang kita beralih ke kondisi low light. Di sini Pixel 3 unggul lagi dengan detail yang lebih baik dan noise yang minim. Ini disebabkan adanya OIS pada Pixel 3 yang membantu untuk mengambil foto dengan shutter speed yang lebih lambat. Padahal saya belum menggunakan mode malam. Di sini Sony masih mempertahankan keunggulannya di bidang warna karena hasil foto yang lebih akurat. Tapi kalau kita zoom, kalian bisa nilai sendiri. Jadi dengan mode auto, Pixel 3 mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang baik pada kondisi low light. Hal ini akan bertambah baik jika kita aktifkan mode malam. Dan dalam kondisi ekstrim low light, HP ini punya mode astrofotografi yang sangat mumpuni. Untuk kamera selfie, Pixel 3 terbilang oke banget. Fotonya memiliki detail yang baik padahal resolusinya sebatas 8 megapiksel. Dynamic range cukup luas untuk kamera selfie dan HP ini memiliki lensa ultrawide dengan karakter yang mirip tapi ada sedikit pengurangan kualitas pada detailnya. Untuk perekaman videonya silahkan lihat sampel berikut. Ini adalah perekaman video dari Google Pixel 3. Saya merekam dalam resolusi 4K 30 fps. Sekarang saya sambil jalan untuk melihat kestabilannya. Sayangnya belum ada perekaman 4K 60 fps ini ya, masih mentok di 30 fps. Kita balik, coba agak cepat jalannya. Dan sekarang sambil lari. Oke, sekarang saya coba untuk mengubah ke Full HD. Apakah ada peningkatan dalam kestabilan video? Sekarang saya udah ubah ke resolusi Full HD 30 fps. Sekarang kita sambil jalan untuk melihat kestabilannya.
Ini pemandangannya bagus, Masya Allah. Ini lokasinya di kaki gunung-gunung gede. Nah, ini kalau nggak ada kabut, di situ kelihatan gunung gede. Pada kamera ini kita diberi pilihan untuk mematikan electronic image stabilizer, jadi hasil videonya lebih lebar. Ini sekarang saya sudah nonaktifkan sehingga yang aktif hanya optical image stabilizer, tanpa ada software yang ikut menstabilkan video. Ini adalah perekaman video dari kamera depan Pixel 3. Ya, sekarang saya coba untuk mengubah ke lensa ultrawide. Nah, ini sekarang saya sudah menggunakan lensa ultrawide. Ya, jadi HP ini cocok bagi kalian yang suka ngevlog. Tapi sayangnya belum bisa rekam video 4K. Begitulah guys, review Google Pixel 3 versi Mahir Gadget. HP ini cocok bagi kalian yang cari smartphone dengan ukuran compact dan ringan. Selain itu, kamera pada HP ini sangat bisa diandalkan untuk foto ataupun video. Dan bisa saya bilang ini adalah HP dengan kamera terbaik di harga 2 jutaan. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Like videonya jika kalian suka dan dislike jika enggak. See you guys next time. Oh, ini kan nggak nyermin. Mahir Gadget, like and subscribe.